Assalamualaikum. Kita mulai aja ya. Semuanya kita mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Al-ayah. Sebelumnya, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul kembali walaupun dengan sistem online ya, pada kegiatan PKM yang ketiga ini, pertemuan yang ketiga. Dan tak lupa kami ucapkan lagi banyak terima kasih kepada para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan PKM kami. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita perkenalkan dulu ya pemateri pada siang hari ini.
Saya Syarifatul Mar'ah. Hari ini saya sebagai moderator, lalu ada Teh Cucun Cunaya sebagai notulen, dan tak lupa kita ditemani oleh para kakak-kakak pemateri yang kece-kece. Yang yaitu ada Teh Andini Lestari, ada Teh Afifah, juga ada Adeden. Untuk pemateri yang keempat, Aluki Alfian, karena ada sesuatu izin untuk tidak mengikuti PKM pada minggu ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kepada pemateri pertama, silahkan Teh Afifah. Bentar ya Teh, aku share screen dulu. Sebelum Teh Afifah membacakan hadis ya, lupa nih, belum dikasih tahu. Hari ini kita akan membahas salah satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Selanjutnya, Teh Afifah akan membacakan hadisnya juga terjemahnya. Silakan Teh Afifah. Baik, terima kasih Teh Syarifatul Mar'ah. Selanjutnya saya akan membacakan hadis Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abdullahi Yusuf akhbarona Malikun ani bin Sibil an Abdullah bin Amirin anna Umar kharaja illa syami falamma kana bisyurgo balaghahu anna ba'a qad waqa'a bis sama'i fa akhbarahu Abdurrahman bin Aufin anna qala Aufin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala izda sami'tum bihi bi adadin fala ta'damu alaihi wa iza waqa'a bi adadin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Yang artinya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir. Sesungguhnya Umar pergi ke Syam, maka ketika sampai di daerah Syam disampaikannya kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdullah bin Auf memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri dari dan meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, dilanjut. Moderator. Oke, kita lanjut kepada pemateri kedua, yaitu Teh Andini, yang akan membacakan syarah atau penjelasan hadisnya. Bentar ya, Teh. Enggak, Teh. Ya, baik. Terima kasih pada moderator. Ke teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang syarah hadis ya, yang tadi sudah dibacakan oleh pemateri pertama, yaitu Teh Afifah. Jadi, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini tuh menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terkena wabah, agar ia kembali pulang. Nah, hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Jadi, kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah yang terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Jadi terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun
Maaf, tadi ada kesalahan teknis sebentar ya. Silakan dilanjut. Andini. Oke, baik. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi, di dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun, ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Mereka membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah, sebagian yang lain memakruhkan tidak makan. Namun pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah yang terpapar wabah. Karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditarjih Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Jadi jadi para ulama itu menyebutkan beberapa mohon maaf slide selanjutnya. Nah, di sini ada para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar dari wilayah terpapar wabah. Di antaranya yaitu jika orang-orang berturut-turut pergi keluar meninggalkan wilayah itu, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lain akan terlantar karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Andaikan diwajibkan keluar dari wilayah terpapar, maka yang akan keluar hanya orang-orang kuat juga maupun andaikan diwajibkan keluar dari wilayah terpapar, maka yang akan keluar hanya orang-orang kuat juga mampu. Hal ini tentu akan menghancurkan hati orang-orang lemah. Menghindari apa nih? Pengandaian yang dilarang seperti orang yang keluar akan berkata, andaikan saya tinggal, maka tentu saya akan terpapar. Dan orang yang tinggal akan berkata, andaikan saya keluar, tentu saya akan selamat. Jadi itu adalah hikmah ya, hikmah dari larangan keluar dari wilayah yang terpapar wabah. Itu menurut para ulama. Oke, hadis ini kan menjelaskan tentang lockdown ya. Nah, jadi lockdown ini memiliki arti yang sama dengan isolasi. Isolasi terkait pencegahan suatu wabah. Ternyata pernah terjadi gitu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman dulu tuh ada sebuah penyakit yang paling ditakuti karena sangat menular dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini adalah kusta, sebuah penyakit kulit di mana penderitanya mengalami bercak merah pada kulit. Penderita juga mengalami mati rasa, tubuh melemah, dan berubah bentuk. Jadi isolasi atau lockdown ini diberlakukan saat terjadi wabah penyakit menular di sebuah wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi penularan penyakit. Jadi diadakannya isolasi atau lockdown ini yaitu bertujuannya untuk mengurangi potensi penularan penyakit gitu. Seperti dalam hadis ya yang tadi sudah dibacakan yang diriwayatkan oleh Bukhari, jika kamu mendengar jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya, tapi tempat itu. Hadis itu menjelaskan terjadi wabah di lokasi tempat tinggal kita gitu. Kita tidak boleh keluar dari wilayah wabah tersebut. Seperti menulari lebih baik kita menjaga jarak tubuh dari infeksi penyakit agar tidak langsung tertular atau menularkan. Jadi situasi lockdown oleh Afifah itu diterapkan oleh Umar bin Khattab ketika mengunjungi ke Syam gitu. Cerita ini tuh dikisahkan dalam
melakukan perjalanan menuju Syam. Sebelum memasuki Syam, di perbatasan mereka penyakit kulit ini dinamai wabah yang terus tumbuh hingga penderita mengalami pendarahan hingga kematian. Jadi beberapa waktu kemudian, Gubernur Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah, datang menemui rombongan Umar di perbatasan. Nah, terjadilah percakapan di antara para sahabat dengan Umar. Akhirnya, mereka bersepakat untuk mengikuti hadis Nabi, yaitu untuk tidak masuk ke daerah Syam yang sedang mengalami wabah dan kembali pulang ke Madinah. Jadi, Syam diberlakukan lockdown setiap beberapa waktu mengabarkan situasi kepada Umar bin Khattab saat wabah hingga 20.000 orang yang wafat karena wabah. Jadi jumlahnya hampir Syam gitu. Termasuk di dunia, yaitu ada Abu Ubaidah. Jadi posisi gubernur itu kemudian digantikan oleh Amr bin As, sahabat Umar. Memerintahkan kepada penduduk Syam untuk saling berjaga jarak agar tidak saling dan berpencar dengan menempatkan diri di gunung-gunung gitu. Penularan penyakit pun dapat diredam dan Syam kembali normal seperti itu. Yang dilakukan oleh Amr bin As ini saat mengatasi wabah adalah memerintahkan penduduk untuk tidak saling berinteraksi dan berpencar di gunung-gunung gitu. Prinsip cara ini adalah tidak melakukan kontak fisik, menjaga jarak antara satu orang dengan lainnya, namun menjaga jarak satu orang dengan yang lainnya gitu. Namun kalau misalkan bahasa kekiniannya yaitu social distancing ya, menjaga jarak gitu. Nah, menahan diri untuk tidak keluar rumah, mengurangi interaksi kontak fisik serta menjaga jarak. Jadi cara yang tidak hanya berguna untuk menghindari diri dari penularan, namun juga menjaga orang-orang yang belum tertular gitu. Jadi Rasulullah ini kan teladan ya hingga akhir zaman. Jadi tidak hanya akhlaknya saja yang mulia, namun juga cerdas dalam menyikapi sebuah masalah. Jadi dapat diakui gitu saat zaman Nabi tidak sedikit memakan korban jiwa, sebab saat itu teknologi kesehatan belum secanggih sekarang. Namun kita dapat mengambil prinsip dan manfaat dari isolasi yang dilakukan sebagai upaya saling melindungi antar sesama agar tidak terinfeksi wabah gitu. Begitupun kaitannya dengan zaman sekarang ya. Saat ini sedang sibuk-sibuknya gitu melawan virus yang cepat sekali menularnya gitu, yaitu virus corona. Nah, penularan virus COVID-19 ini di seluruh dunia mencapai ratusan ribu orang gitu. Bila kita refleksikan dengan cara Rasulullah mengatasi wabah adalah dengan cara yaitu tadi isolasi gitu. Lockdown zaman Nabi Muhammad dapat kita terapkan di lokasi keberadaan kita sekarang gitu yang sedang terinfeksi gitu. Untuk mencegah penyebaran virus ke daerah-daerah lain. Jadi mari gitu kita bersabar, menahan diri untuk tetap berada di rumah saja dan menghindari kerumunan. Kalau mau keluar ya tadi ya pakai masker gitu. Usahakan tetap melakukan kegiatan produktif meskipun di rumah sambil mendoakan para tenaga kesehatan yang sedang berada di garda terdepan melawan. Saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Teh Andini atas materinya yang subhanallah ya. Ayo kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang dari hadis lockdown itu apa aja sih pelajaran yang dapat kita petik. Nah, hal ini nanti akan kita bahas sama-sama bersama Adeden Suryana. Mangga Adeden, kami persilahkan.
Baik, hadis yang tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Sebetulnya hal ini berkaitan dengan pertemuan pertama, kalau saya nggak salah dengar, tentang kaitan kedudukan daripada hadis dengan kehidupan. Selain saya akan menyampaikan hikmah, sebenarnya terlebih dahulu hikmahnya telah dijelaskan sebelumnya oleh yang tadi disarahkan daripada hadis yang dijelaskan. Namun saya lebih ke nilai-nilai maknawi yang tidak tertera, mungkin kita lalai dengan atas apa nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Jadi yang pertama, dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu dalam bidang ilmu medis, sebetulnya tidak hanya ilmu medis yang beliau kuasai, namun sudah jelas bahwa laulaka lama khalaqal aflak. Allah pun menjadikan alasan menciptakan Rasulullah itu untuk menciptakan dunia ini atau kehidupan, seperti menciptakan bumi, neraka, surga, kursi, arsy, dan lain sebagainya. Rasulullah merupakan alasan Allah untuk menciptakan makhluk. Jadi jika untuk mengatakan Rasulullah dalam bidang ilmu medis saja ya mungkin bisa, sebab alasannya tadi Allah pun menjadikan Rasulullah alasan untuk menciptakan hal yang lainnya. Kemudian lepas dari PPT, mungkin tadi sudah banyak hikmah yang tertera, yang tertulis. Saya mengutip dari hal tersebut, lockdown ataupun hal yang terjadi dari hadis ini memiliki dua nilai. Yang pertama nilai tafakur, yang kedua adalah nilai rela atas ketetapan dari Allah. Yang mana ketika kita menerapkan dua nilai ini sebagai evaluasi diri untuk menjadi dan meningkatkan diri kita agar menjadi lebih taqarruban ilallah. Saya di sini akan mengkaitkan daripada dalam kehidupan ini, pasti kita tidak selalu suka dengan atas apa yang Allah berikan. Hal tersebut tertera dalam risalah Ubudillah biridho fa in lam tastati fa fi sabr ala ma takrahu khairan katsir. Jadi kata Rasulullah, ubudullah, ibadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah, biridho fa in lam tastati, dengan ridho, maka apabila kalian tidak mampu atau tidak kuasa, fa fi sabr ala ma takrahu, maka bersabarlah atas apa yang sekiranya menjadi pikiran Anda ini tidak suka akan hal tersebut. Akan tetapi di hal lain, Allah itu khairan katsir, menitipkan suatu nilai-nilai besar atas apa yang telah kita rasakan yang mungkin menurut kita itu hal yang kepahitan. Jadi demikian. Yang pertama, jangan terlebih dahulu dengan Rabb, dengan Allah, tapi lebih mencari
mau berpikir tentang pelajaran saja sudah mendorongkan dirinya menjadi lebih maju daripada yang lain. Oleh sebab itu tafakur dan rela lah atas apa yang menjadi ketentuan Allah. Mungkin segitu hikmah yang dapat saya sampaikan dari hadis di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri hari ini. Selanjutnya kita ke sesi diskusi. Nah, mangga teteh-teteh, para audiens, ada yang ingin ditanyakan kepada para pemateri? Oh iya, jangan lupa ya, hari ini kita ada door prize yang bisa menjawab pertanyaan daripada para kakak-kakak ini. Ayo semuanya, mana wajahnya? Ayo silakan, ada yang mau bertanya? Korina Aulia Syifa. Syifa? Ada yang ingin ditanyakan? Mangga. Atau mungkin pemateri nih, ada yang mau ditanyain sama para audiens? Mangga, Teh Mela, tuh ayo. Teh Kori, yang lainnya silahkan. Teh Widya, Teh Jihan, Teh Azhar, silahkan ada yang mau ditanyakan tentang terkait pembahasan hari ini. Oke deh, sebelum nunggu pertanyaan daripada teteh-teteh, coba mau nanya buat mengetes nih. Tadi
Udah paham atau enggak ya apa yang dijelaskan oleh pemateri tadi? Tadi pemateri terakhir, Adeden, menyebutkan ya bahwa ada 2 hikmah dari ditetapkannya lockdown itu. Nah, coba 2 hikmah itu apa aja? Yang bisa sebutkan, silahkan. Bisa juga dijelaskan, boleh. Yang bisa menjawab dengan tepat, ada door prize ya dong. Mangga, ayo. Gampang banget, terakhir banget, ya Allah. Coba, ada yang bisa menjawab? Silahkan. Gimana? Ada yang bisa menjawab tentang tadi? Jadi ya, aku ulangi lagi. Hikmah di tetapkannya lockdown itu ada 2 yang disebutkan oleh pemateri tadi ya, yaitu pertama hikmah tafakur untuk mengingatkan kita untuk lebih bertakarub kepada Allah, juga hikmah rela yang Allah kasih kepada kita. Oke, karena tidak ada pertanyaan dari kalian semua, alhamdulillah berarti semuanya paham ya apa yang udah dijelasin sama pemateri yang tadi. Kita cukupkan saja. Semoga apa yang telah dipahami oleh kalian dapat bermanfaat bagi kami juga, bagi kalian juga yang mendengarkan juga. Sebelumnya kita foto dulu, boleh on cam wajahnya satu-satu. Mangga, teteh-teteh, para audiens. Yang lainnya gimana? Kita on cam dulu ya, bentar, buat foto sebagai dokumentasi buat kenang-kenangan.
Udah semuanya? Kita foto ya. Senyum. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kembali kepada para audiens yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan ini. Tetap semangat, puasanya juga, ibadahnya juga. Salah satunya kegiatan PKM ini ya, buat nambah-nambah pahala. Kita nyari ilmu di bulan Ramadan ini. Sekian dari kami. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita live ya. Thank you so much.